Dinilai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk bertemu dalam rangka sosialisasi panduan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu orang tua wali siswa SMA Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati, pada bulan Januari nanti, berdasar surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, akan dimulai pembelajaran tatap muka atau PTM. Di bulan pertama dan kedua atau bulan Januari-Februari merupakan masa transisi, dan bulan-bulan berikutnya adalah masa kebiasaan baru. Bapak, Ibu, orang tua wali siswa yang saya hormati, kegiatan pembelajaran tatap muka ini akan dapat berjalan dengan sukses jika semua elemen, baik orang tua, stakeholder pendidikan, Forkompinda, sekolah, semuanya mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk mendorong putra-putri tercinta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Bapak, Ibu, orang tua wali yang saya hormati, adapun siswa yang terpilih di dalam pembelajaran tatap muka nanti, yang utama dan pertama adalah adanya izin dari orang tua siswa atau wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai. Di samping itu, putra-putri tercinta juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, sehat. Yang kedua, ke sekolah jalan kaki, menggunakan kendaraan sendiri, atau diantar oleh orang tua wali siswa. Dan jarak dari rumah ke sekolah relatif dekat, serta tinggal bersama orang tua atau wali siswa. Syarat ini akan diperoleh melalui angket dari sekolah yang akan disampaikan kepada orang tua wali melalui online. Sehingga kami berharap Bapak, Ibu, orang tua wali di dalam mengisi angket ini nanti, isilah sesuai fakta apa adanya, sehingga akan mempermudah sekolah di dalam menentukan siapa saja siswa yang nanti bisa ikut pembelajaran tatap muka. Itu yang perlu kami sampaikan, Bapak, Ibu. Sungguh dukungan dari orang tua wali siswa sangat kami harapkan, dan tentunya kita juga berharap semuanya akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sukses, tanpa halangan suatu apapun, sehingga putra-putri tercinta akan mendapat pelayanan pendidikan secara langsung. Sehingga kendala-kendala yang selama ini dihadapi putra-putri tercinta di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah akan terurai sedikit demi sedikit. Demikian Bapak, Ibu, orang tua wali siswa yang kami hormati, teknis secara detail akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Demikian kami berharap kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah yang semuanya demi kebaikan putra-putri tercinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Ibu Dr. Anda Endang Sunarso MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, orang tua, wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1. Langsung saja kami dari tim kurikulum akan mempresentasikan yang telah kami rapatkan atau kami diskusikan dengan tim TPMPS, tim jaminan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Negeri, dan juga sudah kami koordinasikan dan sosialisasikan dengan komite sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah mengenai keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 04/KB/2020, kemudian nomor 737 tahun 2020, nomor HK/PT 01/709/2020 dan nomor 420/3987 tahun 2020, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dari SK bersama 4 menteri ini dapat kita tarik beberapa sila utama atau hal utama. Yang pertama, bahwa keputusan untuk membuka sekolah itu harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua siswa atau murid. Yang kedua yaitu kuncinya yaitu terdapat pada orang tua, di mana jika komite sekolah tidak memperbolehkan dibukanya sekolah, maka sekolah tersebut tidak diperkenankan untuk dibuka. Nah, untuk sekolah kita kemarin kita sudah sosialisasi dengan seluruh pengurus komite sekolah dan alhamdulillah mendapat izin untuk penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran tatap muka di semester 2 atau semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian orang tua tidak harus khawatir karena kalau sekolah anaknya mulai tatap muka, sekolah itu tidak bisa memaksa anak itu untuk pergi sekolah. Artinya jika memang anak dari pihak orang tua, walaupun komite sekolah ini mengizinkan untuk tatap muka, tetapi dari pihak orang tua ini tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka, maka dari sekolah tidak memaksakan untuk pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya, ya. Kemudian sekolah yang dibuka akan membuat kebijakan yang berbeda dengan saat sebelum pandemi COVID-19. Sesuai aturan bahwa jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas itu maksimal hanya 50%. Kemudian sekolah memberlakukan sistem rotasi atau shift untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini selama masa transisi nanti tidak ditiadakan. Kemudian kantin pun tidak ditiadakan atau ditutup. Kemudian siswa diminta segera pulang ke rumah setelah proses pembelajaran selesai. Prinsip utama dari kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat itu merupakan prioritas utama. Kemudian prinsip yang lain bahwa tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.
Kemudian syarat-syaratnya yang disampaikan dalam SKP 4 Menteri, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka yang harus yang dipenuhi oleh sekolah yaitu yang pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet harus bersih dan layak pakai, kemudian sarana cuci tangan harus disediakan sabun dan air dengan air yang mengalir, kemudian harus ada hand sanitizer dan disinfektan. Kemudian mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, artinya sekolah tersebut harus kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka akses pelayanan kesehatan UKS harus diberdayakan dan mungkin akses untuk klinik ataupun untuk puskesmas dan rumah sakit itu harus disediakan. Kemudian yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker, artinya sekolah juga harus menyiapkan masker untuk cadangan ataupun untuk ketersediaan jika ada siswa ataupun guru dan tenaga pendidikan yang mungkin tidak membawa masker atau kelupaan membawa masker. Kemudian yang keempat yaitu memiliki termogan. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang pertama memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol, datanya harus ada. Kemudian tidak memiliki akses transformasi yang aman, artinya sekolah juga harus mempunyai data siswa atau guru ataupun yang lainnya yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, itu siapa saja harus memiliki data itu. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Yang keenam, mendapat persetujuan dari komite sekolah selaku perwakilan orang tua atau wali siswa. Berdasarkan rapat koordinasi kepala sekolah dengan cabang dinas pendidikan wilayah 6, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yang beberapa sudah kita laksanakan. Yang pertama, selama bulan Desember ini antara tanggal 1 sampai 4 ini adalah sosialisasi PTM kepada kepala sekolah wilayah 6. Ini sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember di Karanganyar. Kemudian antara tanggal 7 sampai 11 Desember 2020 sekolah diwajibkan membuat dokumen proposal dan materi presentasi, kemudian pengisian checklist kesiapan PTM didapodik oleh tim sekolah. Kemudian nanti sekitar tanggal 14 sampai 18 Desember 2020, maka sekolah harus mempresentasikan apa yang dibuat tadi di cabang dinas pendidikan wilayah 6 dan nanti akan terjadwal oleh cabang dinas pendidikan wilayah 6. Kemudian tanggal 21 sampai 23 Desember ada visitasi tim cabang dinas pendidikan wilayah 6 ke sekolah. Kemudian tanggal 28 sampai 31 Desember, pengusulan izin ke gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan insya Allah nanti pada bulan Januari pembelajaran tatap muka akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 yang bagi sekolah yang memberikan atau diberikan izin oleh gubernur. Kemudian kepala satuan pendidikan baik dasar maupun menengah dalam mempersiapkan pembukaan bertanggung jawab pembukaan pembelajaran tatap muka itu bertanggung jawab yang pertama mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman Dapodik SMA. Kemudian yang kedua mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan lainnya. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas tunarungu. Kemudian 4, memiliki termogan pengukur suhu tubuh tembak. Kemudian yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Itu tadi yang menjadi syarat
sekolah ataupun sebagai keputusan bersama 4 menteri yang harus dilaksanakan apabila satuan pendidikan akan menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah, apa saja yang sudah dilaksanakan SMA Negeri Satuan Negeri dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka? Yang pertama, kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan TPMPS, Tim Penjamin Mutu Pendidikan Satuan Sekolah SMA Negeri Satuan Negeri pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Kemudian juga rapat koordinasi dan sosialisasi dengan komite sekolah pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Berdasarkan kedua rapat tadi, hasil yang kita peroleh dan insya Allah akan kita terapkan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu siswa yang akan mengikuti PTM, pembelajaran tatap muka, ini adalah sebanyak 12 siswa per kelas. Untuk siswa lainnya yang tidak terpilih nanti tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, 12 siswa tadi merupakan hasil seleksi dari angket dengan syarat yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Yang pertama harus mendapat izin dari orang tua, kemudian sehat, bukan penderita komorbid atau penyakit penyerta, kemudian ke sekolah dengan jalan kaki atau dengan kendaraan sendiri atau diantar orang tua dengan kendaraan pribadi. Kemudian yang keempat, tinggal bersama orang tua dengan jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah yang diutamakan. Artinya nanti jika syarat A, B, C ini banyak yang memenuhi, maka yang kita sebagai seleksi akhirnya yaitu jaraknya dengan sekolah yang terdekat yang diutamakan. Nah, rencana sekolah yang kedua nanti akan menerapkan pembelajaran sesuai aturan. Nanti setiap harinya akan dilaksanakan 4 jam pelajaran mulai pukul 7.30 sampai 11.30. Dengan jam pertama dan jam kedua diselingi istirahat selama setengah jam. Kemudian yang ketiga, untuk pengaturan siswa keluar masuk sekolah, yang pertama ketika masuk, maka kelas 10 nanti kita buat atau kita alokasikan kelas 10 itu melalui pintu atau gerbang utara, gedung utara, bagian barat, kelas 11-nya langsung, kelas 10-nya karena ini lokasinya di lantai 3, jadi dari gerbang barat pintu utara, langsung naik ke lantai 3, masuk ke kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas 11 nanti melalui pintu utara bagian timur menuju ke lantai 2, karena kelas 11 itu mayoritas kelasnya di lantai 2. Kemudian kelas 12 melalui pintu selatan gedung utara bagian barat dan langsung menuju kelas masing-masing, dikarenakan kelas 12 itu lokasinya mayoritas di lantai 1. Kemudian semua kegiatan tadi dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Kemudian berikutnya, untuk yang nomor 4, siswa harus membawa bekal sendiri dari rumah, karena di sini disediakan waktu 30 menit untuk istirahat, untuk makan dan minum selama 30 menit, jam 9 sampai 9.30. Dan selama di sekolah siswa dilarang untuk keluar kelas. Jadi harus tetap di kelas selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, sekolah sudah berkoordinasi dengan komite sekolah, gugus tugas, dan dinas kesehatan. Kemudian yang keenam, sosialisasi ke orang tua secara online yang dilaksanakan hari ini secara bertahap dari kelas 12, 11, dan kelas 10. Yang ketujuh, menyebar dan mengumpulkan angket ke siswa secara online, yaitu dengan cara nanti kita akan menghimpun data yang kita peroleh dan kita olah, kita ambil atau kita seleksi sebanyak 12 siswa per kelas untuk pembelajaran tatap muka di bulan Januari tahun 2021. Yang terakhir, menentukan siswa yang dapat PTM. Kemudian kesiapan sekolah yang sudah dilaksanakan untuk sarana prasarana, ini kita sudah memiliki
termogan sebanyak 10 buah, yang standing 4 buah, kemudian yang tembak 6 buah, kemudian face shield itu sebanyak 671 buah, masker 3 lapis 50 box, kemudian tempat cuci tangan 55 buah, kamar mandi bersih 26 ruang, hand sanitizer 120 liter, disinfektan 45 liter, kemudian sprayer 4 bindong dan 15 tangan. Kemudian APD-nya kita sudah memiliki 8 buah. Terus 4 karena kita membeli lagi 4 buah, jadi ada 8 buah APD. Kemudian yang kedua, pemberian tanda untuk physical distancing baik di tempat parkir, tempat duduk dan tempat antrian. Nah, di sini nanti untuk tempat duduknya nanti kita atur satu anak itu selama pembelajaran tidak boleh pindah-pindah, jadi hanya duduk di satu tempat duduk. Kemudian memasang slogan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di berbagai sudut. Kemudian membuat proposal untuk penyelenggaraan PTM yang diketahui oleh komite sekolah dan pengawas sekolah. Berikutnya mengajukan proposal ke Tabdim wilayah 6. Kemudian jika proposal disetujui PTM, maka pelaksanaan PTM akan kita laksanakan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini sebagai rencana Bapak Ibu untuk masa transisi selama 2 bulan, karena berdasarkan SKP 4 Menteri, masa transisi sekitar 2 bulan, bulan Januari dan Februari. Kita rencanakan untuk bulan Januari ini akan kita laksanakan untuk 12 siswa per kelas yang terpilih berdasarkan angket. Dan 1 hari hanya 1 sesi, jadi tidak kami shift pagi dan siang, tetapi hanya 1 sesi, 12 siswa. Kemudian yang sisanya yang 24 siswa lain nanti tetap PJJ yang kita laksanakan setelah PTM. Jadi PJJ-nya akan kita laksanakan mulai siang hari sampai sore hari. Kemudian di bulan kedua, bulan Februari, rencana kita tambah menjadi 18 siswa, juga berdasarkan angket yang masuk Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu isi. Nanti kita tambah 6 siswa untuk per kelasnya, dan pelaksanaannya sama, 1 hari 1 sesi, dan siswa yang belum terpilih untuk PTM nanti tetap melaksanakan PJJ. Dan mudah-mudahan nanti hasil evaluasi dari masa transisi dapat kita laksanakan masa kebiasaan baru dengan semuanya bisa masuk atau mengikuti PTM, yaitu antara bulan Maret sampai Juni untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021, dan nanti kita buat 2 shift pagi dan siang masing-masing 18 siswa per shift-nya untuk per kelas. Kemudian kami sampaikan juga untuk prosedur atau protokol standar operasional prosedur ketika masuk lingkungan sekolah. Ini berlaku untuk semua, baik guru, karyawan, siswa maupun tamu. Yang pertama, guru, karyawan, siswa, tamu wajib memakai masker. Bagi yang tidak memakai masker, maka diberi masker karena kita sudah sediakan masker, dan diingatkan agar selalu memakai masker. Kemudian guru, karyawan, siswa, dan tamu yang memakai kendaraan roda 4 wajib membuka jendela, sopir dan penumpang. Ketika Bapak Ibu yang mengantar putra-putrinya nanti wajib membuka jendela sopir dan penumpang. Kemudian guru, karyawan, siswa, tamu wajib diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan oleh satuan pengaman sekolah. Bila ternyata ketika dicek suhunya ini melebihi atau lebih dari 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka yang bersangkutan dipisahkan dulu dan menunggu tindakan selanjutnya. Yang berikutnya, baik guru, karyawan, siswa maupun tamu yang membawa kendaraan diperbolehkan memakai kendaraan sesuai pada tempatnya terlebih dahulu, baru mencuci tangan di wastafel sesuai arahan dari satuan pengamanan sekolah. Kemudian yang tidak menggunakan kendaraan wajib mencuci tangan langsung pada wastafel sesuai arahan dari satuan pengamanan sekolah. Tamu eksternal, artinya yang tidak termasuk dalam guru, karyawan, siswa atau stakeholder sekolah, maka wajib menyampaikan kepentingannya kepada satuan pengamanan. Agar hal ini dimaksudkan agar petugas piket ataupun satuan pengamanan nanti dapat
mengidentifikasi kepentingan dari tamu tersebut dan diharapkan tamu tersebut untuk menunggu di lobi atau tempat duduk. Berikutnya untuk SOP proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Yang pertama bahwa 30 menit sebelum bel masuk berbunyi, petugas kebersihan ruang kelas membuka ruang kelas, kemudian membersihkan peralatan yang sering dipegang secara bergantian, misalkan handle pintu, meja, kursi, dan ketika dibersihkan, siswa dilarang masuk sebelum petugas menyelesaikan tugasnya. Berikutnya, siswa dan guru wajib memakai masker saat berada di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Siswa dan guru mencuci tangan sebelum masuk kelas, karena setiap kelas nanti untuk lantai 1 itu ada setiap kelas, untuk lantai 2 dan 3 mungkin 2 kelas, 1 wastafel untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kemudian siswa duduk sesuai nomor persensi yang tertera pada meja dan tidak diperkenankan berpindah tempat atau menggeser tempat duduk. Karena memang ini sudah diatur setiap tempat duduk jaraknya minimal 1,5 meter. Kemudian siswa dan guru memakai sepatu atau alas kaki saat di dalam dan di luar kelas. Kemudian siswa diperkenankan untuk makan dan minum pada jam istirahat, yaitu pukul 9 sampai 9.30 di kelas dan pada kursi atau meja masing-masing, dengan terlebih dahulu mencuci tangan dan tidak meninggalkan sampah di dalam kelas. Kemudian saat kegiatan belajar mengajar selesai, sebelum keluar kelas, siswa merapikan meja dan kursi masing-masing dan membawa serta membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, setelah KBM selesai dan bel pulang berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas kembali dengan menyapu, mengepel, dan menyemprot disinfektan ke seluruh ruangan. Kemudian ini foto-foto kesiapan sekolah Bapak Ibu. Yang pertama untuk wastafel, ini ada di depan atau setelah gerbang ada pintu masuk ada. Kemudian di kamar mandi juga ada, kemudian di depan kelas ada, kemudian di taman juga ada. Kemudian ini foto-foto kamar mandi Bapak Ibu, insya Allah bersih dan layak untuk digunakan. Ini peralatan yang sudah disediakan, ada hand sanitizer, facial, masker 3 lapis, disinfektan, termogan, penyemprot, dan APD. Kemudian ini beberapa contoh protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan selama ini, yaitu mengukur suhu tubuh, kemudian tamu atau guru atau karyawan mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah, kemudian menjaga jarak, duduk pada tempat yang sesuai ya, memberi tanda silang tidak boleh untuk tempat duduk. Kemudian ini menggunakan hand sanitizer, kemudian ini contoh proses pembersihan kelas dengan disinfektan, kemudian tangga, kemudian lingkungan sekolah. Dan ini foto dokumentasi ketika rapat koordinasi dengan komite sekolah dan tim penjamin mutu satuan pendidikan di SMA Negeri 1 yang kita laksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 Desember 2020. Demikian sosialisasi yang dapat kami aturkan kepada Bapak Ibu. Kami mohon Bapak Ibu memahami apa yang kami sampaikan. Kalaupun nanti mungkin kurang jelas yang dalam penyampaiannya, dapat memberi atau menanyakan informasi ke sekolah melalui putra putrinya, monggo, maupun ke sekolah, monggo. Kemudian nanti kami juga akan upload untuk rekaman sosialisasi ini di YouTube, nanti akan kami sampaikan lewat putra putri Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang terlewat atau mungkin belum paham, monggo untuk dipahami. Saya kira demikian Pak Pur. Yang dari sekolah cukup sekian. Mohon maaf dari saya pribadi bila ada kekurangan. Selanjutnya akan ada informasi ataupun sosialisasi dari Polres Wonogiri.
Kami saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri dan segenap jajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu keluarga besar SMA Negeri 1. Yang saya hormati orang tua, wali siswa SMA Negeri 1 dan anak-anak semua peserta didik pada SMA Negeri 1. Pertama tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka sosiasi untuk kesiapan pembelajaran tatap muka peserta didik di tahun 2021. Yang pertama tidak lupa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita dikaruniai oleh Allah, insya Allah nikmat sehat bisa mengikuti kegiatan. Kemudian yang kedua kami mohon maaf pada pagi hari ini Bapak Kapolres Wonogiri tidak bisa hadir secara langsung karena beliau ada kegiatan sehingga menugaskan kepada kami selaku Kasat Bimas untuk memberikan arahan terkait dengan kegiatan pembelajaran rencana tatap muka di tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti kita ketahui dengan masa pandemi ini menjadi halangan bagi kita semua untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka yang sudah sejak bulan Maret kita pembelajaran ini dengan sistem daring, namun dengan kebijakan Menteri yang diizinkan untuk tahun depan dilaksanakan secara tatap muka, tentu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan di berbagai pihak, baik itu pihak sekolah, kemudian yang kedua pihak orang tua, dan yang ketiga pihak siswa. Pada prinsipnya bahwa COVID-19 ini sampai saat ini kita belum melaksanakan vaksin dan direncanakan tahun 2021 baru dilakukan vaksin secara bertahap. Sedangkan pembelajaran harus kita laksanakan, mengingat tentu pembelajaran dengan sistem daring itu ada plus minusnya. Ada kendalanya juga ada, keuntungannya juga ada. Maka ketika kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, perlu komitmen semua pihak, sehingga kendala-kendala itu bisa diatasi, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak akan terjadi. Kalau kita melihat siswa di SMA ini ada sekitar 1.000 lebih, mungkin nanti yang dijaring dan sebagainya bisanya 50%-nya, itu pun jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau kita melihat pembelajaran kita saat ini dengan sistem daring itu ada beberapa kelemahan tentu, tapi juga ada keuntungan. Kita bandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Kalau kita belajar dengan daring, keuntungannya apa? Tentu keuntungannya adalah segi keamanan kita semua lebih terjaga karena tidak ada kontak secara langsung. Dan tentu juga perkembangan COVID ini bisa kita tekan dengan pembelajaran tatap muka dengan sistem daring. Namun sebaliknya, ada kelemahan pembelajaran yang sistem daring. Satu, siswa itu merasa tugasnya banyak, masing-masing guru memberikan tugas. Sedangkan pemahaman pada materi siswa sangat sedikit, karena tidak bisa menanyakan secara detail sebagaimana ketika fasilitator itu langsung berhadapan. Materi yang diberikan dari guru banyak, tapi siswanya tidak begitu paham. Ini termasuk sebuah kelemahan. Tugasnya banyak. Anak yang di rumah tidak bisa menggantungkan kepada orang tua untuk bertanya ketika anak, apalagi selevel SMA, ditanyakan pada orang tua, ibunya tidak akan memahami. Karena pelajarannya sudah semakin sulit. Ya, ini berapa kelemahan.
Kemudian yang lain tentu tidak di semua daerah itu jaringan internetnya bagus. Kalau kita ibaratkan satu rumah itu anaknya 3, semuanya sistem daring, belum tentu juga orang tuanya punya 3 laptop. Kalau dengan fasilitas HP juga ya, kurang layak dan sebagainya, jaringannya dan sebagainya. Ini juga kendala dengan pembelajaran daring. Ya, ada keuntungan, ada kelemahan. Sedangkan kita lanjutkan bila pembelajaran nanti dengan tatap muka, keuntungannya tentu bahwa siswa lebih memahami materi yang diberikan guru, lebih jelas, karena bisa bertanya langsung. Gurunya juga efektif, anaknya juga efektif, lebih paham. Tetapi kelemahannya tentu, resikonya ada, bahwa dengan pembelajaran tatap muka dengan jumlah siswa yang banyak akan berpotensi terjadi penularan dari COVID-19 ini. Dan yang tentu akan terjadi klaster baru. Saya yakin kalau mungkin sekitar 400-500 anak itu kita tes, kita rapid atau swab, kemungkinan ada salah satu di antara itu yang menjadi OTG, dan ini bisa mengenai rekan-rekan yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita menerapkan pembelajaran dengan sistem tatap muka, bagaimana resiko ini kita cegah? Resiko penularan kita cegah. Karena penularan ini dampaknya kan juga banyak. Satu anak kena berdampak pada orang banyak termasuk lingkungannya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita hindari. Akan ada dampak ekonomi dan sebagainya. Nah, komitmen untuk mencegah dampak-dampak ini ada pada pihak sekolah, orang tua, dan anak. Maka ada ketentuan bagaimana pembelajaran tatap muka itu diizinkan. Baik, pihak sekolah harus memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Baik itu wajib pakai maskernya. Kita mengajak untuk pakai masker itu sudah hal biasa. Tetapi ketika komunitas anak itu, kumpulan anak banyak jadi satu sekian jam pakai masker, itu kita harus ekstra untuk mengawasi. Karena kita mengendalikan anak dengan orang tua sudah beda. Ini, jadi menerapkan protokol kesehatan harus ekstra. Anak pakai masker. Kemudian sarana cuci tangan harus diperbanyak. Kemudian tentu diawali bagaimana sebelum pembelajaran dimulai, diadakan pemeriksaan kesehatan. Sehingga anak yang masuk itu sudah dalam kondisi sehat. Bisa dilakukan swab, bisa dilakukan rapid, namun lebih akurat dengan swab. Memang pengalaman kemarin, sebagian yang mau di-swab itu takut, tidak mau. Justru swab ini untuk mengetahui kondisi kita, apakah kita itu terpapar sebagai OTG atau tidak. Nah, ini menjadi komitmen bersama. Jadi, orang tua memberikan izin, anaknya juga mau dilakukan baik itu swab maupun rapid, termasuk gurunya. Dan perlunya ada kejujuran. Kejujuran dari siapa? Kejujuran dari orang tua maupun anak. Bagaimana anak yang punya penyakit pengorbit, ini yang riskan. Anak punya gejala penyakit diabetes, anak punya sakit jantung, ataupun penyakit-penyakit yang lain, darah tinggi dan sebagainya. Ini perlu disampaikan secara jujur. Jangan karena yang lain anak-anak sudah mengikuti, sedangkan anaknya punya penyakit pengorbit, tetap dikatakan sehat. Nah, karena anak-anak yang punya penyakit pengorbit ini ketika nanti terpapar, ini riskan. Karena imun tubuhnya lebih lemah untuk menghadapi virus. Jadi risiko bisa kita cegah dengan komitmen bersama. Kejujuran orang tua menyampaikan kondisi anaknya, kondisinya sehat dan sebagainya, atau memang punya penyakit bawaan, ini harus ada pendataan yang akurat. Bagaimana ketika kalau anak-anak itu yang dalam kondisi punya penyakit bawaan, ya tidak diikutkan. Kemudian hal yang lain, pihak sekolah juga harus mengawasi mereka ketika di luar dari pembelajaran, mulai dari masuk, bahkan mulai start dari rumah orang tua harus mengawasi. Bagaimana berangkatnya dari rumah itu tidak berboncengan dengan teman-teman yang lain, tidak menggunakan fasilitas kendaraan
umum atau orang tua yang mengantarkan ke sekolah, maka ada prioritas bahwa yang terdekat dengan pihak sekolah itu tentu yang lebih bisa untuk mengikuti. Kalau memang ada yang rumahnya jauh dan harus mengikuti dalam kondisi mungkin bisa Pak. Jadi saya punya 100 tempat tidur dan 13 lokal, saat ini masih kosong. Kalau memang yang rumahnya jauh, itu mau didaftar 20-30 anak, koordinasi dengan saya, ditempatkan di tempat saya bisa. Ya, tempatnya di sekitar Krisa. Kami siapkan tempat tidur semua lengkap. Itu hanya mereka tentu fasilitas kita gratiskan. Untuk fasilitas kecuali makan, nah makan bisa silakan diatur, yang jauh-jauh didaftar koordinasi dengan saya, yang makan silakan mereka diatur, lainnya kita gratiskan. Tetapi ada syaratnya, kalau ikut di tempat kami ada jam pembelajaran agama. Mungkin sekolah jam 3 ya bagi yang muslim ini ya kita khususkan muslim, karena saya merintis itu rencana pondok pesantren. Ya, jam 3 ya, hafalan Al-Quran, nanti baca maghrib dan sebagainya, nanti pada Isya silahkan belajar. Habis subuh belajar agama, lanjut pagi ke sekolah silahkan. Jadi kami masih mempunyai tempat, namun memang terbatas karena kita hanya punya 100 tempat tidur, lengkap itu masjidnya, lengkap semuanya. Jadi kalau memang ada orang tua yang nanti mengikuti pembelajaran ini rumahnya jauh, khususnya laki-laki, bisa berkoordinasi kami untuk memakai tempat kami dengan syarat itu tadi, mengikuti kegiatan keagamaan yang kami selenggarakan. Itu justru ini saya kira suatu yang bagus. Pelajaran di sekolah berjalan, keimanan. Baik, kami lanjutkan. Kemudian syarat-syarat yang lain, dari bulan yang lalu kami juga melakukan pengecekan untuk pembelajaran yang di SMA Negeri 2 maupun di SMK. Dalam pembelajaran tatap muka ini pihak sekolah perlu memperhatikan hal-hal termasuk untuk fasilitas-fasilitas tadi, bagaimana ruangan dalam jumlah yang sudah disepakati maksimal misalkan 18, bagaimana ruangan yang sudah didesain dengan AC itu kemudian jendela dibuka, jendela-jendela dibuka. Kemudian bagaimana pintu-pintu, ya, kalau kita tidak sampaikan sejak awal sebagai sebuah prosedur, pintu masuk ke kelas itu bisa jadi anak buka, nutup, dan sebagainya. Maka perlu bahwa pintu itu yang buka, yang nutup adalah petugas pihak sekolah. Posisi terbuka sehingga siswa tidak memegang sesuatu yang itu untuk dipegang orang banyak. Karena di situ bisa, ketika ada salah satu anak yang terpapar tanpa gejala, kemudian di tangannya ada menempel pada benda, kemudian dipegang teman yang lain, akan berpotensi penularan. Kemudian tentu hal lain yang terkait dengan protokol kesehatan, penggunaan termogan, kesiapan APD. Bagaimana ketika di sekolah itu ada salah satu anak tiba-tiba, ya walaupun pingsan dan sebagainya, kalau namanya OTG kan tanpa gejala ya, kan susah. Tapi bisa ada tiba-tiba yang di situ sakit, ya di sekolah harus tentu mempunyai APD, alat pelindung dirinya, sehingga ketika melakukan pertolongan sementara itu yang kita belum tahu anak itu karena apa, ya siap, kita sudah siap. Ya, kelengkapan. Ya. Jadi itu tentu kelengkapan yang harus disediakan dari pihak sekolah. Kemudian dari orang tua melakukan pengawasan bagaimana berangkat sampai rumah dipastikan sampai kembalinya nanti itu anak nggak mampir-mampir. Pulang sekolah juga sampai di rumah. Mungkin ada pengecekan timer waktu. Ya, timer waktu ketika pulang sekolah jam 12 dengan jarak rumah itu nanti misalkan 20 menit. Ya, itu ada pengecekan 20 menit sekarang itu sudah sampai rumah. Ya, jangan sampai nanti pulang sekolah anak-anak mampir lagi. Nah, inilah komitmen bersama orang tua, anak, dan pihak sekolah untuk mewujudkan kesuksesan. Dan kami harapkan nanti ini dengan sistem ini juga bertahap. Tadi kami sudah berkomunikasi juga dengan Bu Kepala. Bagaimana prioritas pertama adalah dari jumlah siswa 1000 itu yang misalkan kelas 12.
Ya, setelah anak-anak kelas 12 itu didata, yang tidak punya sakit bawaan, kemudian orang tuanya mengizinkan dengan jaraknya terpenuhi, dari data anak itu dikompulir, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ini. Setelah tahap berikutnya ketika itu sudah berjalan lancar, baru kita tingkatkan ke baik kelas 11 dan sebagainya, tentu dengan bertahap. Insya Allah pemerintah daerah dan kami juga yang ada di bagian gugus tugas, bila memang semuanya terpenuhi, kita akan memberikan izin. Karena kalau kita melihat saat ini zonanya di Wonogiri ini juga kemarin hijau, kuning dan sebagainya, dan saat ini jumlahnya terus meningkat. Jumlahnya cukup cepat. Dan yang terakhir ini sampai saat ini sudah ada 818 yang terpapar. Dari jumlah 818 ini, tentu ini yang ketahuan, karena banyak juga masyarakat kita yang belum dilakukan pemeriksaan, yang tidak ketahuan, artinya jumlahnya itu lebih banyak dari itu. 818. Ini berbagai klaster. Ada klaster perjalanan, ada klaster rumah tangga, ada klaster diklat, ada klaster pasar, dan sebagainya. Ini klasternya macam-macam. Dari jumlah itu kemudian yang sembuh, yang ini kemarin itu ada sekitar sudah 654 sembuh. Sisanya ada yang dirawat di rumah sakit. Minggu lalu dirawat di rumah sakit itu 41 di rumah sakit. Kemudian yang isolasi khusus ada 67 yang mereka tidak ada gejala, ada kedapatan mereka melakukan isolasi khusus ada 6. Kemudian yang meninggal dunia ada 38. Ini sebagai gambaran bahwa kita semua harus melaksanakan kegiatan rencana pembelajaran, namun tetap komit pada protokol kesehatan sehingga kita harapkan pembelajaran lancar, tidak muncul permasalahan baru. Disiplin anak menjadikan prioritas dan keselamatan yang harus diutamakan. Keselamatan yang harus diutamakan. Karena itu ketika anak ya ada gejala sakit dan sebagainya, istirahat, tidak mengikuti. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai tren pembelajaran dengan tatap muka ini. Kami mendukung, namun tetap dengan komitmen bersama, baik orang tua mengizinkan anak, pihak sekolah untuk bersama-sama melakukan pembelajaran ini. Demikian, mungkin sebelum kami tutup ada masukan atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kami memberikan kesempatan. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sosialisasi dan motivasi dari Kapolres Wonogiri yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolres Hukum Mas Bapak AKP Surono, dan selanjutnya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan nanti ditanyakan melalui putra putri penjenengan atau datang ke sekolah dan kami jelaskan. Jelas untuk SMA Jadwal Wonogiri sudah mempersiapkan semaksimal mungkin agar nanti mulai Januari 2021 bisa melayani pembelajaran tatap muka putra putri Bapak Ibu semua, walaupun nanti secara bertahap. Yang saya hormati, untuk selanjutnya akan ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan. Monggo ikuti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi yang ketiga, marilah kita ikuti sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang diwakili oleh Bapak Mardianto. Waktu kami bersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati orang tua wali murid, ini orang tua wali murid semua, Orang tua dan siswa. orang tua wali murid dan siswa SMA Negeri 1 Wonogiri dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Akan kami kan beberapa persiapan untuk tatap muka di SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang pertama, kita perlu informasikan situasi COVID di Kabupaten Wonogiri per 6 Desember. Dari 6 Desember tahun 2020 bahwa kasus konfirmasi secara kumulatif sebanyak 819, kasus yang ditangani saat ini 70, dan kasus yang dirawat sebanyak 38 di rumah sakit dan isolasi mandiri 9. Dan secara secara presentasi bahwa yang sembuh 90%, kemudian yang meninggal 5% dan yang perawatan 5%. Terus Mas, kasus baru paling tinggi di Kecamatan Wonogiri sebanyak 28 dan lainnya menyusul Selogiri, Jatiroto, Jatisrono, Purwantoro, Eromoko, Ngadirojo, Sidoarjo, Girimarto, dan Bulukerto. Terus, dalam menyikapi dalam rangka penanggulangan dan pengendalian COVID-19 ini, ada salah satunya yang paling penting adalah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini tak boleh ditinggalkan, harus benar-benar disiplin dalam penerapannya, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian tetap jaga jarak dan kerumunan, ini yang utama. Kemudian ada beberapa lain yang harus perlu diperhatikan, seperti tidak bersalaman bila jika murid atau satuan pendidikan, baik guru karyawan, bila flu itu diharapkan di rumah saja, jadi tidak usah masuk sekolah. Kemudian setelah kita kebiasaan bepergian, kita harus, kalau sudah sampai di rumah, untuk menjaga diri dari COVID ini adalah harus segera mandi, dan setiap hari kita harus membersihkan perabot rumah tangga, baik atau perabot di sekolah, baik itu di pintu, di tangga, dan sebagainya. Kemudian tidak lupa kalau bepergian harus membawa hand sanitizer. Ini yang perlu. Kemudian kita tingkatkan imunisasi, jaga imunisasi imun kita, yaitu dengan olahraga, makanan bergizi, dan sebagainya. Ini yang perlu dilakukan bagi setiap orang untuk dalam rangka untuk penanggulangan pengendalian COVID-19 ini. Apa yang harus lakukan untuk dalam persiapan pembelajaran ini? Di sekolah harus sudah ada namanya Satgas COVID. Di sekolah harus ada Satgas COVID. Ini sudah ada belum, Pak? Sudah siapkan. Kemudian yang kedua, perlu disediakan tatanan sarana prasarana. Ini yang perlu terus Mas. Yaitu kamar mandi dan toilet yang bersih. Ini biasanya sering terjadi penularan di toilet ini ya. Toilet ini yang harus nanti selalu bersih. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Contohnya ini. Kemudian ruang isolasi. Misalnya ada siswa atau guru atau karyawan yang misalnya panas dan sebagainya, dimasukkan pada ruang isolasi, kemudian kita menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian terus harus disediakan namanya sprayer, alat penyemprot disinfektan.
kemudian APD-nya, cairannya. Ini yang perlu disediakan. Dan kalau bisa, setiap sebelum kegiatan dilakukan penyemprotan. Rentangnya di SMA Negeri 1 Wonogiri juga berapa tatap muka, Pak? Satu sip, Pak. Satu sip. 4 jam. Satu sip 4 jam. Jadi kalau bisa setelah selesai itu disemprot, esoknya bukan tidak usah disemprot, tinggal pakai lagi. Itu yang penting. Kemudian beberapa masker kain yang standar, hand sanitizer ini perlu disediakan. Ya. Kemudian termogan ini perlu disediakan. Kemudian yang lain, kalau masker kain ini yang standar itu harusnya rangkap 3. Jadi berlapis 3. Kemudian penataan kursi terus, Pak. Penataan kursi dengan jarak diperkirakan antara 1 sampai 2 meter. Baik itu di luar maupun di dalam kelas. Ini yang penting. Kemudian kita selalu berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Kalau sini adalah di Puskesmas Wonogiri 2. Jadi kalau bisa sebelum mulai melakukan MOU dengan Puskesmas Wonogiri 2. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan adalah pemetaan warga satuan sekolah. Siapa sebelumnya dilakukan self assessment untuk mengisi formulir ini, ya, contoh formulir ini, dia risiko tinggi atau tidak, risiko sedang atau tidak, berisiko rendah atau tidak, itu bisa dilihat di dalam forum self assessment. Kemudian dilakukan juga pendataan nama warga satuan sekolah yang punya komorbid dan sebagainya. Kemudian akses transportasi, ini yang biasanya sulit untuk dilakukan, tapi kalau bisa, ya murid yang masuk ke SMA Negeri 1 Wonogiri ini dalam rangka uji coba tatap muka ini, kalau bisa ya jangan menggunakan kendaraan umum atau yang sifatnya risikonya tinggi. Kemudian yang keenam, perlu penyiapan SOP pembelajaran tatap muka, contohnya SOP masuk sekolah, masuk halaman sekolah, kemudian pelayanan di perpustakaan, kemudian pelayanan di ruang tata usaha, itu perlu disiapkan. Kemudian yang ketujuh, tidak lupa adanya persetujuan komite dan perwakilan orang tua. Ini contoh-contohnya. Kemudian harus mendapatkan izin dari Satgas Covid Kabupaten Wonogiri. Contohnya rekomendasi seperti ini, Pak. Pernah ada juga. Jadi mungkin hanya itu yang kami berikan. Kami harapkan untuk bisa menjaga diri, keluarga, dan masyarakat, selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Demikian yang kami berikan informasi. Bila ada hal yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang mensyaratkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah, namun kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, antara lain tempat cuci tangan yang mengalami pakai sabun, kita sudah siapkan di depan kelas ada semua, di wastafel itu. Ketika pintu masuk sudah kita siapkan, kemudian hand sanitizer sudah kita siapkan setiap kelas. Nanti di setiap kelas hanya diisi 12 siswa. Jadi jarak antar siswa itu 1,5 meter. Kita siapkan, Satgas Covid tingkat sekolah kita siapkan. Nah, setelah nanti setelah kita sosialisasikan, kita melakukan pemetaan
kesehatan para peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang sesi 3 sosialisasi dari kan bahwa juga kita ikuti dengan baik. Jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa melalui putra putri Bapak Ibu atau datang ke sekolah untuk sambil melihat kondisi kesiapan sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu baik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.